Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan ketika firman-Mu dibacakan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan hidup kami diubahkan oleh kehendak-Mu itu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 hingga 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta dengan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara, suatu kali saya datang membawa mobil operasional saya untuk melakukan klaim asuransi. Entah mengapa saudara-saudara, mobil itu seperti punya magnet, sehingga sepeda motor, sepeda angin biasa, dan bahkan becak juga pernah nempel terlalu dekat, sehingga menghasilkan goresan di sana dan di sini. Dan terakhir, saudara-saudara, ada mobil yang bergerak dengan kecepatan lumayan tinggi, menyerempetnya sedikit, sehingga terjadi pesok di bagian belakang. Nah, ketika saya bertemu dengan petugas asuransi itu, dia mengetahui dari STNK bahwa itu adalah mobil gereja. Dia mengenali suara saya sebagai suara orang yang seringkali membawakan acara siraman rohani di radio, sehingga dia langsung menyebut nama saya. Pak WP kan? Dan kemudian kami memeriksa saudara-saudara mobil itu. Ketika dia melihat goresan demi goresan itu, dia menggelengkan kepalanya berulang-ulang. Sambil ketika dia menggelengkan kepalanya berulang-ulang, dia berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kenapa kok Tuhan gak jagai ya Pak ya? Awalnya saudara-saudara saya mengira dia sedang bercanda, mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu sehingga saya tersenyum dan tidak meresponsnya. Tetapi ketika kami duduk di kantornya dengan wajah serius, dia bertanya, "Saya nggak mengerti, Pak. Ini mobil gereja dipakai dengan tujuan yang baik untuk pelayanan
dikemudikan oleh seorang pendeta, kenapa Tuhan izinkan sampai tergores dan bahkan pesok? Saudara-saudara, kalimat ini sebenarnya mewakili perspektif sebagian orang Kristen. Mereka merasa kalau mereka sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, maka menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus itu untuk menjaga hidup mereka lurus dan mulus. Mereka merasa kalau sudah mengikut Yesus, aktif di pelayanan, dan bahkan memberikan persembahan, maka yang terjadi adalah sebagai gantinya, maka Tuhan akan menjaga kehidupan mereka dari segala kecelakaan, dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, saudara-saudara. Jadi ketika ada guncangan di dalam kehidupan mereka, ketika mereka harus mengalami kesulitan yang sama seperti orang yang belum mengenal Yesus, seperti di masa pandemi ini, tidak sedikit mereka yang bertanya, bahkan sedikit menggugat. Saya kurang apa, Pak? Salah saya di mana? Mengapa kesulitan ini terjadi? Kalau orang belum kenal Kristus mengalami kesulitan itu wajar. Tetapi saya ini mengenal Yesus, saya rajin melayani, saya rajin berbakti, saya rajin memberi. Mengapa saya mengalami kesulitan yang sama seperti orang yang lain? Saudara-saudara, hal ini adalah kesalahpahaman yang serius di dalam kehidupan iman kita. Yesus sama sekali tidak pernah menjanjikan, bukan, bahwa ketika Anda dan saya percaya kepadanya, maka semua akan menjadi indah, maka semua akan menjadi lurus, maka perjalanan kehidupan akan mulus, bukan? Bahkan ketika kita membaca Alkitab kita, saudara-saudara, kita akan menemukan sejak para murid mengikut Yesus itu, hidup mereka tidak luput dari kesulitan, kesukaran, dan pergumulan. Dan juga dalam bacaan Kisah Para Rasul yang kita baca, saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Roh Kudus itu dicurahkan bagi para murid, itu tidak berarti kehidupan mereka lurus, mulus, dan gampang. Alkitab mencatat segera sesudah Petrus berkhotbah dengan keberanian luar biasa di masa Pentakosta itu, tekanan pergumulan datang justru karena mereka mulut Kristus. Tekanan pergumulan dan penganiayaan ada di depan mata justru karena mereka mengikut dan memberitakan Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kita memaknai dengan tepat apa yang sebenarnya Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan, saudara-saudara, ketika Anda dan saya mengikut Dia, maka hidup kita lurus dan mulus. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan, bukan? Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kenapa dia perlu berjanji untuk menyertai kita? Karena dia tahu hidup sebagai murid Kristus tidak mudah. Nah, masalahnya bagaimana kita, saudara-saudara, di dalam realita kehidupan yang tidak mudah ini, terus mengalami kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai murid Kristus, saudara-saudara, di tengah pergumulan dan kesulitan hidup ini, mengalami penyertaannya, mengalami kehadirannya, dan bahkan mengalami mujizat dan kuasanya. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ketika para murid itu terdesak, ketika nyawa mereka terancam, ketika mereka tidak lagi tahu apa yang harus mereka lakukan, perhatikan apa yang tertulis di ayat yang ke-24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Saudara-saudara, ketika menghadapi pergumulan dan tekanan, maka doa itu membuka mata untuk melihat siapa sebenarnya yang berkuasa dan berdaulat. Ketika para murid Kristus sedang berdoa bersama-sama, saudara-saudara, doa itu dipicu oleh satu kenyataan, yaitu mereka mengalami aniaya dari imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Mereka mengalami pergumulan dengan Herodes dan Pilatus, penguasa secara politik. Bayangkan situasi mereka, saudara-saudara. Dari sisi penguasa agama, mereka diancam oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Jangan memberitakan Kristus. Kalau engkau terus memberitakan Kristus, nyawamu adalah taruhannya. Tetapi dari sisi politik, mereka juga tidak mendapatkan perlindungan. Ada Herodes, ada Pilatus yang ada di depan mereka dan mengancam mereka. Seolah-olah di tangan dua kuasa itu, politik dan agama, saudara-saudara, maka mereka tidak lagi bisa berdaya apapun. Di dalam kondisi terdesak, di dalam situasi di mana mereka tidak punya kekuatan, di saat hidup dan mati itu terasa ada di tangan manusia, mereka berdoa. Dan kalimat pertama di dalam doa mereka mengingatkan siapa yang sesungguhnya berkuasa dan bertakhta. Bukan para pemegang kuasa agama itu, juga bukan pemegang kuasa politik itu, yang sebenarnya berkuasa dan bertakhta, yang menentukan hidup dan mati, adalah Bapa di sorga yang berkuasa dan berdaulat. Itu sebabnya di dalam doa mereka berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Doa itu membuat kita sadar bahwa hidup dan mati bukan ditentukan oleh manusia, betapapun berkuasanya mereka. Doa itu ketika kita menutup mata jasmani kita sedang membuka mata rohani kita untuk melihat Bapa yang berkuasa, Bapa yang berdaulat, Bapa yang mengendalikan perjalanan sejarah kehidupan manusia, Bapa yang terus berkarya di dalam dunia yang seperti ini. Itulah yang membuat para murid pada waktu itu sanggup mengalami dan merasakan kuasa Tuhan. Di dalam tekanan, doa membuat mereka menatap ke atas. Ada Bapa di sorga yang berkuasa, yang bertindak dalam sejarah, dan terus berkarya bagi kebaikan umat manusia. Doa saudara-saudara membuka mata kita untuk melihat kedaulatan Tuhan. Doa membuat mata kita terbuka untuk melihat kasih dan kuasa-Nya yang menjadi penentu hidup dan mati kita. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan di dalam pergumulan kita? Ketika kita menekuk lutut kita untuk berdoa. Ketika kita menutup mata kita, namun mata rohani kita memandang kedaulatan dan kuasa dari Bapa yang di surga. Suatu kali dalam perjalanan saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan saya berulang kali bertemu dengan orang yang berada dalam keadaan putus asa.
Bahkan ada yang pernah mencoba untuk bunuh diri. Bersyukur pada Tuhan, ia tertolong, saudara-saudara. Dan ketika dia sudah pulih secara kesehatan, maka saya mendampinginya secara mental dan spiritual agar dia bisa bangkit kembali. Saya masih ingat salah satu pertanyaan yang pernah saya tanyakan kepadanya. Apa yang kamu rasakan pada menit terakhir sebelum kamu menenggak cairan obat serangga itu? Saya tidak pernah lupa jawabannya, saudara-saudara. Ia berkata, Pak WP, pada menit terakhir sebelum saya menenggak cairan serangga itu, saya nggak bisa melihat apapun. Yang di depan saya terlalu gelap. Masalah yang bertubi-tubi, problem yang bertubi-tubi seperti awan gelap yang menyergap saya, membuat saya sendiri tidak mampu melihat ke depan. Maka tahu-tahu muncul keberanian atau kenekatan, saya tenggak obat serangga cair itu. Lihat saudara-saudara, masalah, pergumulan, sakit, penyakit, kesulitan, mereka punya potensi besar untuk mendekat erat kita, membuat mata kita gelap, tidak bisa melihat ke depan. Dan di dalam kondisi seperti itu, beberapa orang nekat dalam kesendiriannya, dalam ketidakberdayaannya, memutuskan untuk bunuh diri. Padahal saudara-saudara, seandainya kita bersedia mengambil waktu sejenak untuk berdoa, maka doa itu akan mengarahkan pandangan kita ke atas. Ada pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada belas kasihan Allah. Ada penyertaan Roh Kudus yang memberi kekuatan dan keberanian untuk melangkah. Kapanpun hidup Anda digelapkan oleh masalah, oleh pergumulan, oleh tekanan, oleh kesulitan, sehingga kita merasa tidak mampu melihat apapun yang lain, kita bisa merasakan kehadiran kuasa Tuhan ketika kita sungguh-sungguh bertelut, mengarahkan mata rohani kita, memandang Dia yang berkuasa dan berdaulat, Dia yang telah menciptakan kehidupanmu, Dia Allah yang sama yang menyertai. Kita merasakan kehadiran kuasa Allah di tengah gelapnya pergumulan yang ada ketika kita berdoa. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran kuasa Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita berdoa, sebab dengan berdoa kita melihat kuasa dan kedaulatan Allah. Tetapi mari kita lihat bagaimana Allah itu menjawab doa, saudara-saudara. Dalam catatan Kisah Para Rasul, pasal yang keempat ayat 31 tercatat, ketika para murid itu sedang berdoa, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini kebenaran yang kedua yang harus kita pegang, saudara-saudara. Bahwa dengan berdoa, bahwa ketika kita berdoa, kita akan melihat kuasa Tuhan menjadi nyata dalam berbagai bentuk sesuai dengan kedaulatannya. Saudara lihat di dalam doa mereka, para rasul itu mengungkapkan bahwa di depan mereka ada Herodes, ada Pontius Pilatus, ada imam-imam kepala, ada tua-tua Yahudi.
Di depan mereka ada sumber ketakutan mereka, penguasa agama dan penguasa politik yang mencengkram hidup mereka. Tetapi Allah tidak menjawab doa mereka, saudara-saudara, dengan mengenyahkan para pemimpin itu. Alkitab mencatat jawaban doa itu tidak terletak di luar diri mereka. Dengan lenyapnya masalah mereka, dengan lenyapnya musuh mereka, dengan lenyapnya pergumulan mereka, jawaban itu ada di dalam diri mereka. Allah tidak mengubahkan situasi di luar, tetapi Allah mengubahkan situasi di dalam mereka. Alkitab mengatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Apakah Pontius Pilatus masih ada? Ada. Apakah Herodes masih ada? Ada. Apakah ahli-ahli agama masih ada? Ada. Apakah tua-tua Yahudi masih ada? Ada. Tetapi mengapa mereka sekarang menjadi berani? Sebab Allah telah menjawab doa mereka dengan mengaruniakan kepada mereka kesadaran akan kehadiran Roh Kudus, dengan mengubah situasi di dalam hidup mereka dan bukan situasi di luar mereka. Saudara-saudara, seringkali ketika kita berdoa, yang kita lakukan, yang kita minta adalah perubahan di luar diri kita. Kita berdoa meminta kesembuhan, ketika tidak sembuh kita marah. Kita berdoa meminta kecukupan, kekayaan ketika situasi ekonomi kita tidak berubah, kita marah. Kita berdoa meminta jawaban atas pergumulan. Ketika Tuhan belum memberikan jawaban itu dengan mujizatnya, kita marah. Seolah-olah jawaban doa itu melulu di luar diri kita. Selesainya masalah, tuntasnya pergumulan, mujizat yang nyata. Tetapi di dalam kedaulatannya Tuhan juga bisa menjawab doa dengan mengubah diri kita. Sehingga walaupun kita sakit, kita cakap berurusan dengan rasa sakit kita. Sehingga walaupun kita berkekurangan, kita tidak mencuri. Allah memelihara kita dengan damai sejahtera. Ketika ada pergumulan dan belum selesai, Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa untuk menanggungnya. Ketika Tuhan belum atau tidak mengangkat beban dari pundak kita ketika kita memohonnya di dalam doa, jangan-jangan Ia sedang bekerja memberi kita pundak yang kuat untuk menanggung beban itu. Dan tetap mempermuliakan namanya. Makanya saudara-saudara jangan hanya mengukur jawaban doa dengan perubahan sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Di dalam kedaulatannya, Tuhan juga bisa menyatakan kuasa-Nya dengan memberi kita kekuatan untuk menanggung permasalahan atau beban itu. Dan bahkan mempermuliakan Bapa yang di surga dalam situasi seperti itu. Berdoa saudara-saudara membuka mata kita juga untuk melihat. Dia yang berdaulat di surga, Dia juga berdaulat memilih caranya untuk menjawab doa. Dan seringkali seperti catatan Alkitab tidak dengan mengubah situasi yang di luar, tetapi di dalam diri kita. Saudara-saudara, ketika anak saya yang pertama masih kecil, saya ingat saya pernah membawanya pergi ke sebuah ruko yang menyediakan beberapa barang. Tepat ketika akan masuk, saudara-saudara, ada stiker peringatan. Awas anjing galak, pemilik lebih galak. Bunyinya seperti itu, saudara-saudara. Dan ketika saya masuk, saya melihat ada pemilik toko, di bawah kakinya ada anjing yang dalam posisi tiduran, saudara-saudara.
Yang tidak saya sadari adalah anak saya dengan keberanian yang luar biasa mendekati anjing itu karena dia terbiasa dengan anjing milik salah seorang anggota jemaat kami. Dia tahu-tahu menaikin anjing itu dan kemudian berkata sambil memukul pipi anjing itu, "Ayo kuda jalan, ayo kuda jalan, ayo kuda jalan." Saudara-saudara, anak saya lupa bahwa anjing milik jemaat yang sering bermain dengannya barangkali anjing yang flegmatik, jarang bersuara, jarang menggonggong, diam saja. Tetapi saya tahu anjing yang ada di ruko itu mungkin kayaknya sanguin atau kolerik. Jadi ketika diperlakukan seperti itu, anjing itu mulai menggonggong, anak saya kaget mundur. Dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ketika anjing itu menggonggong dengan begitu keras, sang pemilik cuma tersenyum sinis. Anak saya makin gemeteran dan takut. Saya memperhatikan dengan seksama. Lalu tiba-tiba anjing itu berdiri dan mengangkat salah satu kakinya melampaui kepala anak saya. Pada detik itu anak saya segera mundur terjatuh. Saya segera berlari bergegas memeluknya, saudara-saudara. Anjing itu terus menggonggong dengan begitu keras. Degupan jantung begitu kuat, begitu cepat. Saya memeluk anak itu, saya merasakan ketakutannya. Saya melihat wajahnya yang pucat. Sementara anjing itu terus menggonggong. Perlahan namun pasti, degup jantung anak saya mulai normal. Dan tiba-tiba dia berbalik, masih di pelukan saya. Dia menunjuk anjing itu sambil berkata, "Nakal, ke neraka saja. Jahat." Saudara, mengapa keberanian anak saya muncul? Apakah anjing itu sudah tidak ada lagi? Anjing itu masih di situ. Apakah anjing itu sudah tidak menggonggong lagi? Anjing itu masih menggonggong dengan keras. Mengapa dia berani? Sebab ia ada di pelukan bapaknya. Dan kesadaran bahwa ia ada di pelukan bapaknya dan bahwa bapaknya menyertainya memberi dia keberanian untuk mengatakan sesuatu, untuk memarahi anjing itu. Bukankah seharusnya kita juga bisa melihat rangkaian pengalaman dan kesulitan kita dari perspektif seperti itu? Bahwa ketika kita berdoa memohon kuasa Tuhan dinyatakan, Tuhan bisa menyatakan kuasanya dengan mengubah situasi di luar kita. Tetapi kuasa Tuhan juga bisa dinyatakan dengan memberi kita kekuatan, ketabahan, kesadaran akan kehadiran Tuhan dan Roh-Nya yang kudus. Dan seperti para rasul, kita muncul dengan keberanian menghadapi semua masalah dan kesulitan itu. Sebab kuasa Tuhan telah dinyatakan bukan di luar, tetapi di dalam diri kita. Jadi jangan berputus asa ketika Tuhan belum mengubah situasi, walaupun kita sudah begitu banyak berdoa. Coba periksa ke dalam diri. Jangan-jangan di dalam kedaulatannya ia meletakkan jawaban doa itu di dalam diri kita. Kita menjadi kuat, kita menjadi tangguh, menghadapi masalah yang ada, memuliakan nama Tuhan. Dan bukankah itu terjadi juga karena kuasanya? Apapun yang kita alami di dalam pandemi ini, Bapak Ibu, kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Himpitan masalah, problem, kesulitan, pergumulan kesehatan bisa saja terjadi. Dan sebelum mereka semua menggelapkan diri kita,
rasakan kuasa Tuhan di dalam doa. Sebab ketika kita berdoa, mata kita akan melihat Dia yang berkuasa dan berdaulat. Sebab ketika kita berdoa, kita akan melihat di dalam kedaulatannya, Ia bisa mengubah situasi di luar atau memberikan keberanian bagi kita untuk menghadapinya. Sungguh kuasa Tuhan itu nyata dan Ia hanya sejauh doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kadangkala masalah dan pergumulan hidup bisa menggelapkan mata kami. Kami putus asa dan bahkan ada yang berniat untuk bunuh diri. Hari ini kami belajar ketika kami berdoa. Doa itu membuka mata kami untuk melihat Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang bertahta. Dan doa itu juga membuat mata kami terbuka untuk melihat. Jawaban doa seringkali bukan hanya perubahan situasi di luar sana, tetapi juga kekuatan keberanian karena Roh Kudus yang hidup di dalam diri kami. Jadi izinkanlah dan ajarkanlah kami mengalami kehadiran kuasa-Mu di tengah segala problem dan pergumulan kami, ketika kami berlutut untuk berdoa. Di dalam nama Kristus, kami menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Amin.